Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Dokter Komputer dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cara mengintegrasikan framework Bootstrap dengan project Next.js kita. Ya, tentu sobat-sobat semuanya sudah mengenal framework Bootstrap. Ini framework sejuta umat ya. Framework yang akan memudahkan kita dalam membuat layout halaman website kita yang menjadi lebih cantik dan juga praktis ya, serta responsif tentu saja. Baik, tanpa panjang kali lebar, kita mulai eksekusi saja bagaimana cara integrasi antara Bootstrap dengan Next.js. Kita siapkan terlebih dahulu project-nya. Kita buat, saya buat di folder desktop saja. Kita jalankan create next app, kasih nama my app. Tidak pakai TypeScript, Aslin juga nggak pakai, Tailwind juga tidak. Kemudian app router. Oke, kita ikuti defaultnya. Kita buka my app. Kita buka di Visual Studio. Selanjutnya kita coba jalankan project kita. npm run. Baik, sampai di sini project kita sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Selanjutnya kita akan coba mengintegrasikan Next.js ini dengan Bootstrap. Ya, pertama kita download dependensinya dulu. Kita download terlebih dulu npm i bootstrap. Nah, seperti ini. Kemudian kita import ke project kita. Baik ya, kita akan edit halaman utamanya di page.js ini. Kita kosongkan. Kemudian nah, jika teman-teman mengalami seperti saya di mana tag HTML ini tidak muncul autocomplete-nya ya, sehingga dia harus diketik manual. Nah, maka supaya VS Code ini dia mengenal tag yang kita ketikkan, langkahnya adalah kita setting supaya file kita itu dianggap sebagai JavaScript React. Kita ubah deteksi language-nya di sini. Kita cari React, nah, seperti ini ya. Kita pilih JavaScript saja. Nah, ini nanti autocomplete-nya bisa kembali normal. Hello. Like this. Kita lihat. Nah, ini sudah hasil ya. Nah, sekarang kita coba importkan. Nah, untuk mengimpортkan CSS supaya dia bekerja secara global, nah teman-teman bisa mengimportnya di file layout.js ini. Sehingga setiap page yang mengextend dari layout.js ini dia akan memiliki CSS yang sama. Ya. Kita import dulu, import Bootstrap distribution CSS bootstrap.min.css. Oke, dan kita lihat perubahannya. Nah, oke. Ya, sudah tampil perbedaannya ya. Ini menunjukkan bahwasannya Bootstrap kita sudah bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita coba buat halaman sederhana ya. Kita buat halaman, misal kita buat akordion. Oke, kita kopikan scriptnya.
copy, kemudian kita pastekan di halaman kita. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini sudah berjalan tetapi bisa kita lihat ya, ternyata efek akordionnya tidak berjalan seharusnya seperti contoh di halaman. Nah, ini disebabkan dikarenakan JavaScript dari Bootstrap-nya belum kita importkan ke project kita. Nah, kita perlu importkan. Nah, sebelumnya kita perbaiki dulu script HTML-nya, dikarenakan pada Next.js atribut class itu digantikan dengan class name. Nah, kita ganti dulu. Kita rename menjadi class name kali plus. Oke. Kita cek. Oke. Nah, sekarang supaya akordionnya bisa berjalan dengan baik, kita perlu mengimportkan JavaScript-nya. Nah, untuk mengimportkan JavaScript-nya, kita tidak bisa melakukan hal seperti kita import CSS. Jadi kalau teman-teman import secara langsung seperti ini, Bootstrap JS min.js. Nah, kita import seperti ini akan menghasilkan error. Errornya dokumen is not defined. Nah, ya. Jadi kita tidak bisa nembak Bootstrap.js-nya langsung ya di layout. Nah, maka kita perlu memanggilnya ya, pada komponen client. Ya, maka kita perlu buatkan komponen client terlebih dahulu. Ya, jadi ini supaya kita akali ya, supaya Bootstrap-nya bisa berjalan di Next.js. Kita buatkan, teman-teman bisa membuatkan komponennya di folder mana saja. Misal saya tambahkan folder baru komponennya di sini. Kemudian kita buatkan file baru bootstrap.js.js. Export default function. Return setkan supaya komponen kita dikenal sebagai komponen di sisi client. Nah, kita tambahkan use client di atasnya, kemudian kita import dari React use effect. Use effect ini supaya ketika komponen Bootstrap kita ini dimuat di halaman kita, dia akan menjalankan perintah untuk mengimport Bootstrap-nya. Oke, kita jalankan use effect. Sekarang require Bootstrap.this JS. Oke, seperti ini. Nah, supaya use effect ini dia hanya bekerja sekali saat pertama kali di load. Nah, kita tambahkan parameternya dengan kurung kotak. Kita lihat efeknya. Kita coba start. Nah, ada yang terlewat. Nah, kita belum menambahkan komponen Bootstrap.js ini ke layout kita. Kita perlu import dulu. Bootstrap.js komponen. Kemudian kita tambahkan di bagian layoutnya di sini. Kita tambahkan bagian Bootstrap. Like this. Kita cek. Nah, oke. Nah, sekarang Bootstrap-nya sudah bisa berjalan dengan baik.
Oke, demikian Sobat Dokter Komputer semua. Begitu cara implementasi Bootstrap, integrasi Bootstrap dengan Next.js. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial sharing-sharing yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.